Sistem pendingin seringkali dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan khusus dari aplikasi engine. Di sini Anda akan belajar tentang berbagai jenis sistem pendingin. Water-cooled exhaust manifold kadang ditambahkan pada sistem pendingin untuk mendinginkan gas buang sebelum benar-benar dibuang. Pada marine engine, water-cooled exhaust digunakan untuk menjaga agar ruangan engine tetap sejuk. Di dalam water-cooled exhaust manifold, coolant mengalir melalui housing yang mengelilingi saluran pembuangan gas. Pilihan lain yang mungkin muncul di beberapa sistem pendingin adalah coolant conditioner element. Sebuah coolant conditioner element bisa dihubungkan secara paralel ke aliran coolant. Corrosion inhibitor dituangkan ke dalamnya dan dilarutkan ke dalam sistem pendingin selama engine bekerja. On-highway truck seringkali mengubah kecepatan engine. Karena water pumpnya digerakkan oleh gear, ini berarti kecepatan aliran air yang melewati sistem juga berubah-ubah. Untuk menyesuaikan kondisi seperti ini, maka sistem pendinginnya telah dimodifikasi. Di samping water pump, oil cooler, saluran coolant, temperature regulator, radiator dan capnya, fan serta hose penghubung, mekanisme sistem truk memiliki shunt line tambahan atau satu yang menghubungkan bagian atas radiator ke water pump. Shunt line ini melindungi water pump dari kerusakan. Ketika truk mengubah kecepatan gear yang memutar water pump juga berubah. Namun aliran coolant tidak bisa berubah secepat itu, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan tekanan pada water pump. Shunt line menyediakan air yang cukup untuk sisi inlet pada water pump untuk mempertahankan tekanan dan mencegah coolant agar tidak mendidih. Marine engine punya beberapa komponen sistem pendingin yang unik karena panas dari engine dipindahkan ke air daripada ke udara seperti umumnya. Sistem marine menggunakan heat exchanger atau keel cooling system. Prinsip dasar aliran coolantnya sama, tapi heat exchanger atau keel cooler tadi menggantikan fungsi radiator. Komponen-komponen pada keel cooling system sama dengan komponen yang ada pada sistem konvensional. Ada water pump, saluran coolant, dan expansion tank yang berfungsi sebagai rumah temperature regulator. Dibanding radiator, coolant mengalir melalui keel cooler. Keel cooler adalah cup-cup yang dipasang secara seri, yang bisa dipasang dalam lambung kapal atau dipasang dulu ke dalam suatu saluran yang selanjutnya dilas ke lambung kapal. Coolant mengalir dari expansion tank atau satu ke water pump atau dua melewati engine dan terus melewati keel coolant coil atau tiga di mana air laut kemudian mendinginkan cairan tersebut. Sistem pendingin heat exchanger pada meliputi water pump, saluran engine coolant, water-cooled exhaust manifold, dan expansion tank yang menjadi rumah temperature regulator. Juga ada heat exchanger. Raw water system atau sistem yang menggunakan air laut memiliki water pump sendiri, pipa dan hose yang memindahkan air laut ke pompa dan ke heat exchanger. Heat exchanger pada dasarnya adalah sebuah kotak kosong yang diisi dengan cup-cup. Coolant engine mengalir melalui cup. Cup-cup ini dikelilingi air laut yang kemudian menyerap panas dari coolant. Zinc rod digunakan dalam aplikasi marine untuk mengurangi korosi karena zinc lebih rentan terhadap korosi daripada jenis metal lainnya di dalam sistem pendingin. Ketika zinc terendam air laut, ia akan cepat sekali berkarat dibanding besi lainnya. Proses ini disebut korosi galvanik. Karena itu zinc rod ini dikenal sebagai anoda tumbal atau sacrificial anodes karena memang dirancang untuk berkarat daripada komponen lainnya. Rod ini harus sering diperiksa dan diganti bila perlu.